Boleh, Ya, Bu. boleh, Bu. Oke, Bapak Ibu, saya akan share materi kita hari ini, dan materi ini merupakan materi yang penting supaya Bapak dan Ibu dapat gampang menjawab soal-soal nantinya yang ada di UP. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu. Sudah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pembahasan UP kita akan membahas tentang PCK, pedagogi, contents, knowledge. Landasan hukum UPA EPPG, Bapak Ibu sekalian, ini yang mau kita daftar ya? Maaf, Ibu, suaranya kurang jelas di tempat saya ini. Suaranya terputus-putus, Bu. Suara saya terputus-putus. Ya. Ini sudah jelas, Bapak, Ibu? Ya, Bu. Nah, Sepertinya jaringannya yang bermasalah ini, Bapak Ibu. macet, Bu. Macet-macet. Macet-macet ya? Ya. Ya. Sebentar ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana yang sekarang, Ibu? Ya, Sudah, jelas, Bu. Bu. Jelas ya? Jelas. Oke. Jelas, Bu. Nah, jadi saya mohon izin menggunakan kartun ini kembali ya, Bapak Ibu. Karena sepertinya untuk video kurang mendukung sinyal saya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, landasan hukum dari UKMPPG itu berdasarkan pada UU nomor 14 tahun 2005 yang menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi yang berupa ada sertifikat pendidik, sehat jasmani, sehat rohani, dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, Bapak Ibu sekalian. Nah, berdasarkan pasal 10 kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud tadi ya. Nah, itu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Ini yang sedang Bapak Ibu jalankan saat ini. Nah, saat ini kita melakukan ada namanya PPG dalam jabatan, ada yang dilakukan di luar jabatan. Nah, yang Bapak Ibu sedang jalankan saat ini adalah yang di dalam jabatan. Besaran SKS-nya itu sebesar 12 SKS, Bapak Ibu. Ini ya, ini secara umum Bapak Ibu. Nah, ada beberapa sikap atau ada sikap, ada kemampuan, keterampilan. Nah, ini yang mau dilihat. Ingin apa tujuan yang ingin dicapai agar Bapak Ibu mengikuti PPG ini? Tujuannya agar sikap dan kepribadiannya menjadi lebih bagus, mengembangkan indikator tujuan, menguasai konten, dapat menyusun rencana pembelajaran, dapat melaksanakan pembelajaran yang ideal, meskipun tidak ada yang ideal. Kecuali kecuali siapa? Kecuali Allah ya Bapak Ibu, tidak ada yang ideal yang lain. Nah, berikutnya mampu melakukan asesmen dengan baik sesuai dengan pelaksanaan
pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian dapat melakukan refleksi Bapak Ibu sekalian. Serta yang terakhir pengembangan diri. Nah, kompetensi yang ingin dicapai di sini Bapak Ibu ada sekitar 8 kompetensi yang ingin dicapai Bapak Ibu sekalian. Kita lihat satu persatu kompetensinya. Nah, kompetensi yang pertama itu diharapkan mahasiswa atau Bapak Ibu sekalian dapat mampu melaksanakan tugas keprofesional sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, etika profesi, dan berjiwa wirausaha. Yang kedua, mampu merumuskan tujuan pembelajaran, indikator yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengembangkan peserta didik yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mampu menganalisis struktur dan aturan materi ajar untuk merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, mampu merancang pembelajaran secara terstruktur, berkesinambungan, dan dengan pendekatan yang relevan dan memadukan antara materi ajar, pedagogik, dan teknologi. Nah, yang kelima, tujuan kompetensi yang ingin dicapai di sini Bapak Ibu sekalian, mampu melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, untuk mewujudkan profil Pancasila secara akomodatif, adaptif, dan progresif terhadap perkembangan zaman. Yang keenam, mampu mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum, dan lingkungan belajar. Untuk apa? Untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Ingat, tidak hanya sampai di sini Bapak Ibu, tetapi berkelanjutan. Yang ketujuh, mampu melakukan refleksi secara komprehensif dalam bentuk konten, pedagogi, dan teknologi dalam hal apa? Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Yang kedelapan, mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Berarti di sini Bapak Ibu sekalian, tidak hanya berhenti dalam kegiatan PPG ini Bapak Ibu. Diharapkan Bapak Ibu ke depannya meskipun tanpa ada PPG ini tetap mencari ilmu untuk terus mengembangkan diri Bapak Ibu sekalian. Agar apa? Agar kita sebagai guru tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi dan perkembangan peserta didik kita, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu. Ya, ya Bu. Nah, di sini Bapak Ibu dapat Iya, Bu. diperhatikan kompetensi lulusan dari PPG. Nah, coba lihat Bapak Ibu. Nantinya soal PCK ini ada sekitar 50 soal. 5 soal itu dapat dilihat di sini. 5 soal akan bercerita tentang
Merumuskan indikator capaian pembelajaran. 10 soal. Menganalisis struktur, alur, materi ajar mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. 10 soal lagi dari mana? Merancang pembelajaran terstruktur, Bapak Ibu sekalian, dan berkesinambungan. 10 soal lagi membahas tentang melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, kita kemarin sudah membahas pembelajaran yang berpusat kepada siswa itu ada apa saja Bapak Ibu? Ada PBL, pembelajaran PJBL, PJBL, deep learning, deep learning, Learning. proper ya. learning, Kemudian ada diferensiasi. differential, Ya, DBL. ya, DBL. Nah, kemudian Bapak Ibu ada mengevaluasi masukan, proses, dan hasil. Itu sebanyak 10 soal. 5 soal lagi adalah refleksi komparatif, Bapak Ibu. Nah, jadi totalnya semuanya ada 50 soal, Bapak Ibu. Dan yang membuat naasnya Bapak Ibu, semuanya soal cerita tentang soal studi kasus Bapak Ibu. Jadi soalnya yang Panjang-panjang. iya, panjang gak genah kalau menurut saya ya kan. Sepertinya mereka yang membuat soal kurang kerjaan. Terlalu panjang. Nah, jadi hobinya itu susah kerja. Bu, disuruh baca yang panjang-panjang soalnya ya, Bu. Iya, nggak masalah Bapak Ibu sekalian. Kalau setiap ada masalah soal, tinggal kali dengan 0. Selesai soalnya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi jangan dipikirkan nanti jadi Beban kerja kita pikiran. bertambah Bapak Ibu. Nah, Ya, belum aku udah pusing dulu. nah, berikut ini Bapak Ibu, ada yang namanya untuk menguji Bapak Ibu, padahal ujian kita sudah banyak dari Allah dan peserta didik serta wali murid dan kepala sekolah, masih lagi diuji di PPG ini ya Bapak Ibu ya, mohon sabar. Yang lulus semua ya, Bu. Ada uji kinerja sama uji pengetahuan Bapak Ibu. Uji kinerja, RPP, video, portofolio. Ya kan Bapak Portfolio Ibu nggak ya? ada kan? Nah, ini dikerjakan rentang waktu tanpa pengawas. Ini yang sudah Bapak Ibu jalankan di 3 modul kemarin, Bapak Ibu. Iya, Bu. Iya Iya. kan? Nah, sekarang masuk pada tahap apa kita selanjutnya? Tahap uji pengetahuan, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada uji pengetahuan berdasarkan studi kasus, ada nanti SCT, ada PCK. Nah, ini dikerjakan dengan pada waktu tertentu dengan pengawas. Iya, ada pengawasnya, Bapak Ibu. Tapi tidak perlu panik dengan pengawas ini. Anggap saja dia tidak ada selama kita tidak berbohong dan tidak menyontek, aman. Bu, Siap, boleh Bu. nyontek, boleh? Boleh, pintar-pintar mahasiswanya. Ingat ya Sudah Bapak Ibu, pintar, pintar. Karena kalau siswa itu harus pintar, maka mahasiswa harus pintar, pintar. Bapak Ibu sekalian. Insya Allah, amin. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ya sudah ya. Nah, nanti Bapak Ibu yang 50 soal ini yang uji itu yang menilai itu bukan dosen Bapak Ibu, bukan juga nanti tim pengawas, tapi yang mengujinya siapa? Ini nanti sistem Ibu, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu dikasih 50 soal, waktunya 250 menit Bapak Ibu sekalian. Terus 50 itu 120 menit.
Kemarin. 120. 120. 120 menit kemarin ya. Berapa kemarin katanya? 120. Iya, Aduh, itu makin Eh, tambah menderita itu jadinya. 150 menit Bu kemarin. Ya Allah, sedih PG-nya sekali saya mendengarnya. PG-nya 120 menit, uraiannya 30 menit. Sabar Bapak Ibu, ini ujian. Iya. Ujian, Bu. Jadi hidup. Bentar, Ujian Bu. dari Allah ini. Ini banyak soal yang sudah dikerjakan. Saking waktunya. Sabar Ibu, nggak ada yang susah. Jawabannya sudah ada, tinggal dipilih. Amin. ABC. Iya betul Pak. Iya, betul. Jawabannya betul semua lagi. Iya, pilih salah satu. Salah satu yang betul. Ya, betul semua masalahnya, Bu. Kalau betul semua pilih salah satu. Pilih salah satu yang benar, bukan yang salah ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Kok jumpa yang salah? Cari yang benar itu yang sulit, Bu. Iya. Jangan kita itu manusia cenderung lebih mudah menilai yang salah, apalagi yang perempuan. Iya. Curhat. Nampak terus yang salah yang Betul mana? sekali Bu, Ya, betul sekali, betul ya, sekali. silahkan. Nah, bapak-bapak yang tahu ya kan berpengalaman menghadapi perempuan. Jadi, bapak, ibu-ibu silahkan gunakan mata perempuannya, cari yang salah. Cari yang salah. Cari yang salah. Yang salah kita pilih yang benar. Perempuan selalu benar ya, Bu. Udah, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, ini dia ciri-ciri soal UP, UKM, PPG. Ada 3 Bapak Ibu ciri-cirinya. Pertama, soalnya itu tidak akan jauh berbeda karakternya dengan kisi-kisi. Bapak dan Ibu sudah memiliki kan kisi-kisinya masing-masing? Belum. Belum, Bu. Belum. Belum. Aduh. Share aja, Bu. Share. Oke, nanti kita sharekan Bapak Ibu. Iya, Bu. Siapkan Bu ya. Iya, saya sharekan apa yang enggak untuk Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Asal jangan diminta uang sama saya. Bu. Jawaban yang benar, Bu. Jawaban yang benar. Nah, yang kedua, ada kemiripan dengan soal formatif yang ada pada modul Bapak Ibu. Jadi, soalnya sudah mirip dengan yang ada di modul. Nah, yang ketiga, soalnya itu bertipe studi kasus, Bapak Ibu. Nah, fungsinya apa? Sebagai penerapan teori. Nah, di sini mahasiswa akan memilih jawaban seideal mungkin sebagai kompetensi sebagai guru. Jadi, Bapak Ibu, ketika menjawab soal, ingat ya, Bapak Ibu harus menempatkan diri Bapak Ibu sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai guru yang ideal. Seolah-olah tahu semuanya dan benar. Menjalankan sesuatu yang benar. Ya. Meskipun kita tahu tidak ada yang ideal. Kecuali saya bagi suami saya. Harus dianggap ideal. Nah, kita lanjut. Nah, studi kasus disajikan studi kasus ini berkaitan dengan moral siswa dan mahasiswa dapat menganalisis perilaku yang menyimpang
dari siswa berdasarkan teori Ada anu guru Anwar. Nah, kemudian diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa. Nah, biasanya soalnya itu nggak menyebutkan nama gaya belajarnya apa. Nah, tetapi nanti kita, Bapak Ibu, diminta untuk menentukan jenis teori belajar dalam pembelajaran. Bu, teori semua itu, Bu. Coba kita praktek. Oke, kita lihat. Nah, kemudian nanti ada informasi dan kemudian ada data. Nah, bagaimana cara menyikapi masalah ini? Ya, ini masalah. Ya kan Bapak Ibu kan? Iya, solusinya adalah mencari clue-nya Bapak Ibu. Ingat, cari clue-nya dari soal. Jadi nggak perlu membaca lelah-lelah, letih-letih, sakit mata kita, apalagi yang pakai kacamata. Nah, kemudian Bapak Ibu ada kita lihat masuk ke analisis UKM PPG. Indikator esensial, ada materi modul, ada soal. Jadi dalam indikator itu nanti ada materinya, ada soalnya, kemudian ada petunjuk untuk menjawab dan menyelesaikan soal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nah, ini kita lihat salah satu contoh soal indikatornya Bapak Ibu. Kita lihat nanti ada kisi-kisi, bentuk kisi-kisinya nanti ada materi, ada pedagoginya, ada indikatornya, ada taksonomi, dan ada tingkat kesukaran soal. Nah, indikator Bapak Ibu nanti kalau dilihat sama Bapak Ibu dapat melihat di dalam jadi nanti para dosen atau para pembuat soal membuat soal dari mana? Dari sini Bapak Ibu. Dari indikator ini Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat indikatornya diberi kasus seorang guru akan belajarkan materi konsep dasar negara dan pemerintahan kepada siswa daerah khusus yang jauh dari akses teknologi. Ingat Bapak Ibu, kata kuncinya apa di sini? Iya, ini dia. Daerah jauh khusus dari yang akses terbatas teknologi. teknologi. Ini merupakan kata kuncinya. Apa yang diminta dari soal? Ini kan panjang. Siswa dapat merancang menggunakan media interaktif. Kata kuncinya nggak sepanjang itu Bapak Ibu. Kata kuncinya ini dia. Merancang dan menggunakan media. Jadi hanya dua kata kuncinya. Yang pertama siswa daerah terpencil sama merancang dan menggunakan media. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Bu Intan merupakan seorang guru di kelas 1. Di kelas 1 MI yang terletak di desa dengan akses teknologi yang sangat terbatas. Beliau ingin mengajarkan materi Aku Cinta Pancasila kepada siswanya dengan bantuan media pembelajaran interaktif yang dapat digunakan untuk mengajarkan sila Pancasila dengan menyusun rencana pembelajaran yang bertujuan membentuk kemandirian siswa melalui penerapan nilai Pancasila. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Kata kuncinya di mana Bapak Ibu? Pertanyaannya berikut langkah-langkah yang paling tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Apa yang Pembelajaran interaktif itu. Bentuk kemandirian siswa. Ya. Apa Desa yang diminta?
Tujuan pembelajaran. Enggak lihat. Terus kata kuncinya apa? Akses yang Teknologi terbatas. terbatas. Terbatas, yang sangat terbatas. Iya, Bantuan akses yang media. sangat terbatas. Nah, Bantuan jawabannya yang mana Bapak Ibu? A. Yang A, Bu. Sih ya, Bu. Gimana? A kali Yang ya? A, Bu. Yang A. A, A kali ya? A. A, 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 Bu. Bu. ada A, yang Bu. lain? A. E. A. Bu. A. 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 Yang A. B. A, Bu. Kenapa alasannya yang jawab A? Alasannya apa? Karena bisa Itu diakses pembelajaran interaktif, Bu. karena Ada penyusun rencana Ini pembelajaran soal dan sudah tujuan tertera untuk media pembelajaran kemandirian interaksi. siswa. Dari kata interaksi karena itu kan bisa Klaim dicapai dengan teknologinya sangat diskusi terbatas, kelompok. berarti harus menggunakan aplikasi pembelajaran Teknologinya interaktif yang Dicatat secara Bapak Ibu. offline. Tujuannya apa Bapak Ibu? Kemandirian siswa. Kemandirian siswa. sehari atau Iya. kita sehari-hari. Itu kan dia udah bisa pakai siswa ya, Bu. Ah, yang mana jadinya? A. B. B. Yang A. Ayo, ada yang B, ada yang A. Yang mana ini ya? E, Bu. Apa, Bu? Yang A. A. Oke. Yang E, Bu. Oke, ada yang E, ada yang A. Bahasanya melibatkan ada yang A, ada yang B, ada Ada yang A, C. Bu. Ini tebak semua nih. Kalau tidak ya B itu Bu. Ah, coba dibaca sekali lagi soalnya. Bu, Kan? Salah satu MI yang terletak di bidang Pembelajaran di atas. beliau. A, Bu. A. Ibu, terakhir Ibu. A. Dia kan bisa di A jawabannya. Bu. A. E. A. 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 saja. A, Bu. A. Dan E sudah pasti salah. Kami A semua. A. Karena nama saya berwalat A. Jawabannya adalah E, Bapak Ibu. Weh, benar. Bisa, Kenapa E? Itu jawabanku. Ah, coba Bapak Ibu lihat. Kata kuncinya kemandirian. Selain teknologi terbatas, tujuan kan diminta sesuai dengan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Tujuannya apa di sini? Kemandirian. Jadi satu-satunya nomor satu ada cerita kemandirian? Tidak ada. Tidak ada. Nomor dua ada Ada. kemandirian? Keluarnya ternyata pembelajaran mandiri. Berbasis web yang memerlukan Iya. koneksi internet. Padahal di situ kan akses Betul. teknologinya sangat terbatas. Kan itu Di ada sini internet, Bu. bahasanya terbatas, bukan tidak bisa mengakses internet. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Iya. Bahasanya Kenapa, terbatas. Karena Iya, dia terbatas ya. langkah yang paling tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuannya tadi apa? Mandi. Iya. Ya, E. Ah, betul jawaban saya. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Terus. Lanjut. Sampai 50 soal, Bu, kalau bisa. Bapak Andelvian dapat 100. Terus. Nah, sekarang Kita merupakan kita lihat ini materinya yang lain lagi. Stimulusnya adalah diberikan deskripsi, pengenalan,
huruf, dan kata. Pokok soal, mahasiswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran sesuai dengan ranah apa yang diminta? Ranah sikap. Psikomotorik. Ya, yang diminta di sini adalah nantinya ranah sikap. Nah, sekarang kita Tujuan lihat pembelajaran dan sikap contoh yang paling sesuai soalnya, dan Bapak indikator. Ibu. Panjang Panjang kali. Gak usah dipanjang-panjang kali. Coba Bapak lihat. Mulai dari, Bapak Ibu, ingat. Jangan mulai dari membaca kasus. Ini kasus. Jangan dibaca. Lelah Hayati. menunjukkan sikap Udah? Yang dibaca apa? Baca terlebih dahulu pertanyaan. Jawabannya C. Bu. Oke, ada yang C, ada yang E. Betul C. Kita simpan ya. Sikap menghargai Kita teman. lihat ya. Tujuan Dapat menunjukkan sikap. rumusan tujuan pembelajaran adalah ranah sikap. Yang diminta yang paling sesuai. Nah, coba lihat. Yang pertama, ada sikap? Nggak ada. Yang B, ada sikap? Tidak ada. Yang C, ada sikap? Oke, kita simpan. Yang C jawabannya. D, ada sikap? Tidak ada sikap. Yang E, tidak ada juga sikap. Jawabannya adalah D. Alhamdulillah. Pintar. Oke. Ya, Coba kita dulu. kasih tahu. lagi ininya. lagi. Yang benar. Nah, jadi Bapak Ibu, tolong dibaca dulu pertanyaannya. Ini pertanyaan Bapak Ibu. Kalau di dalam pertanyaan tidak ada kata kunci, baru cari kata kunci di kasus. Jadi mulai dari apa? Pertanyaan. Jangan mulai Pertanyaan dari dulu. kasus ya Bapak Ibu. Soalnya. Lanjut, mulai panas. Lanjut. Saya tidak nyantuk, Bu. Semakin banyak simulasi semakin bagus. Betul sekali. Nah, kalau soal yang ini Bapak Ibu. C. Kayaknya C. Ada D, ada C, Iya, ada C. E. Soalnya C Benda paling konkret. panjang. Benda konkret C. C, D gitu ya. Nah, sekarang kata kuncinya apa diminta di sini Bapak Ibu? Learning. Pelajaran berbasis Iya, yang diminta di Deep sini adalah penerapan pembelajaran berbasis deep learning. Iya, kalau yang namanya deep learning harus mulai dari yang konkret. Iya, jawabannya adalah Mendalam, C. lebih mendalam. Bu. Jadi gini Masya Bapak Allah. Ibu, kalau ada kendala kan, Bu, saya nggak hafal deep learning, saya juga tidak hafal PBL, saya juga Iya. tidak hafal PCBL, ya, sering ya, gitu ya. Carilah kesalahan. Coba lihat salah yang pertama, menyampaikan definisi pecahan. Ya nggak mungkin kan guru kasih definisi kan?
Iya. So, apa definisi pecahan? Pecahan, anak-anak ibu, pecahan adalah bilangan yang bla bla bla. Jadi itu Ya, yang terdiri dari udah. pembilang dan Kemudian penyebut. kasih hafalan, otomatis tidak mungkin. Kemudian menyalin soal di papan, tidak mungkin. Atau memberi gambar bentuk pecahan, tidak mungkin. Beri contoh. Begitu kita masuk di kelas, langsung kita kasih contoh di papan tulis. Mungkin Bapak Ibu? Ya. Mungkin. Otomatis ini salah. Maka yang menurut Bapak Ibu tidak salah, itulah yang benar. Menunjukkan benda konkret. Bisa pakai buah-buahan atau apa benda konkret. Iya. Pokoknya kalau deep learning itu dimulai dengan benda konkret, diakhiri dengan refleksi. Dimulai dari konkret, diakhiri dengan refleksi. Kalau pemecahan masalah, dimulai dari memahami masalah, diakhiri dengan kesimpulan. Diakhiri dengan kesimpulan, Bapak Ibu. Ingat ya, kalau soalnya pemecahan masalah, harus ada masalah, harus ada kesimpulan. Kalau project based learning, harus ada proyek. Kalau ceritanya nanti di soal itu ada proyek, berarti dia termasuk PJBL. PJBL. Oke, Bapak Ibu? Kalau tipek. Gimana? Sudah panas? Menyala, Bu.